Kisah ini disampaikan oleh seorang pensiunan penjaga Ka'bah di bagian Hajar Aswad. Syekh Abdul Razak Hafizahullah bertanya padanya, "Selama puluhan tahun engkau bertugas, adakah kisah yang menakjubkan yang engkau alami?" Lelaki itu kemudian menjawab, "Ada. Suatu hari, ketika itu aku baru bertugas selama beberapa bulan lamanya. Tiba-tiba aku mendengar di antara jemaah umroh seorang lelaki dari Afrika Barat bagian utara di sekitar negara Maroko, Aljazair, Tunis. Beliau lupa tepatnya sedang berdoa. Ya Allah, teman-temanku seluruhnya telah Engkau beri anak. Saudara-saudaraku seluruhnya telah Engkau beri anak, sedangkan aku belum punya anak. Segala cara telah aku tempuh, namun belum berhasil. Maka berikanlah aku anak ya Allah." Lelaki itu berdoa dengan sungguh-sungguh dan khusyuk hingga Allah jadikan aku mengingat wajahnya dan mengingat suaranya. Kemudian waktu berlalu hingga 20 tahun lamanya. Ketika itu aku sedang kembali bertugas di dekat Ka'bah dan tiba-tiba aku mendengar suara yang sama dengan 20 tahun lalu yang aku dengar. Lelaki yang sama datang dan kembali berdoa. Namun doanya kali ini berbeda. Ya Allah, cabutlah nyawa anakku, matikanlah anakku. Anakku ini memalukan aku dan keluargaku. Dia durhaka kepadaku. Dan lelaki ini terus menyebutkan kenakalan anaknya. Aku lihat orang itu dan aku sadar ini adalah orang yang dulu, yang 20 tahun lalu meminta agar ia diberi anak. Maka aku pun berjalan kepadanya dan menariknya keluar dari kerumunan. "Kamu yang 20 tahun lalu berdoa di sini, berdoa meminta anak, iya kan?" "Iya," ujarnya dengan penuh kaget. "Dengar, sungguh kamu telah berbuat zalim pada anakmu 2 kali. Aku mendengar doamu 20 tahun yang lalu dan kamu hanya meminta kepada Allah anak. Kamu tidak meminta anak yang soleh. Kamu hanya bilang semua orang engkau beri anak, maka berikanlah kepadaku anak. Kamu tidak bilang ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Kamu telah zalim pada anakmu. Yang kedua, kenapa kamu tak berdoa agar Allah memberikan hidayah pada anakmu? Ini adalah kezalimanmu yang kedua." Dan subhanallah, orang itu terperanjat. "Sini ikut aku, dan kamu berdoa lagi kepada Allah agar Allah beri hidayah kepada anakmu." Maka lelaki itu pun berdoa dengan sungguh-sungguh hingga menangis, berharap Allah berikan hidayah pada anaknya dan menyesali perbuatannya. Kemudian keduanya pun berpisah. Setahun berjalan, maka sang lelaki itu pun kembali datang ke tanah suci, dan kali ini ia membawa anaknya. Kali ini sang anak sudah tampak pada bahwa ia telah hijrah, telah menjadi anak yang taat dan penurut, dan telah menjadi anak yang salih. Singkat cerita, kami bertiga pun bertemu. Maka aku pun bertanya kepadanya, "Bagaimana ceritanya engkau bisa berubah?" Maka pemuda itu pun menjawab, "Suatu ketika aku mendengar azan di waktu asar, dan aku tidak tahu mengapa Allah jadikan hatiku sangat ingin datang salat berjamaah di masjid. Yang biasanya aku malas, tiba-tiba muncul keinginan untuk berubah. Tiba-tiba aku ingin ke masjid." "Kapan tepatnya kejadian itu?" Pemuda itu pun menjawab dengan lebih detail, dan setelah dicocokkan dengan waktu Saudi, itulah hari dan jam yang sama ketika sang ayah berdoa kepada Allah agar anaknya diberi hidayah. Masya Allah, tepat di saat sang ayah berdoa agar anaknya diberi hidayah, saat itu juga Allah beri hidayah kepada anaknya. Padahal lokasi mereka jauh terpisah. Inilah di antara kisah menakjubkan dari terkabulnya doa. Mau anak senakal apapun atau bagaimanapun, apabila itu maslahat, maka Allah akan kabulkan. Barakallahu fikum jami'an.